Assalamualaikum. Bagian kedua ini lanjutan dari bagian pertama. Walah, ini pernyataan mubazir. Nggak usah dikasih tahu, mestinya udah pada tahu kan ya. Kalau yang belum lihat bagian pertama, dah kadung ke sini, nggak apa juga sih. Yuk langsung aja. Di bagian pertama kita dah tinjau daftarnya suplemen yang populer disebut para ahli dan peneliti yang dibilang bisa ngencengin autofagi. Pertama, turmeric alias kunyit atau kunir yang mengandung kurkumin berberin. Bisa di googling lebih lanjut tuh. Suplemen apa lagi yang banyak mengandung berberin. Selain kunir kunyit, yang jelas temulawak juga mengandung kurkumin. Dah pada tahu kali ya. Yang kedua, polifenol. Selain ada di kopi-kopian, yang mengandung polifenol ini antara lain buah delima, sejumlah tumbuhan beri, sejumlah rempah seperti cengkeh, bubuk coklat atau kokoa, kacang-kacangan, bebijian tertentu, beberapa sayuran hijau seperti red onion atau bayam, buah zaitun, minuman teh tertentu, kayak gitu. Daun sukun itu juga mengandung polifenol. Pete aja juga tinggi polifenolnya. Bahkan mengandung juga sejumlah flavonoid, antioksidan yang baik. Kalau jengkol, lah itu saya nggak tahu. Berikutnya ECGC ini juga bukan cuma ada di green tea, ada juga di buah apel, sejumlah beri, dark coklat atau kokoa. Dalam red wine katanya juga ada. Kemudian ada di buah ceri, buah dan daun jambu biji atau guava, buah pir, kacang-kacangan tertentu seperti kacang fava yang berwarna hijau, itu juga ada. Lalu sweet potato dan purple potato, kayak gitu. So gaul ini selain di ginger atau jahe, saya cari-cari nggak banyak sumber lain yang disebut. Olive oil juga idem, minyak zaitun ya ada minyak zaitun aja lah gitu. Kalau yang sulforaphane, nah ini banyak selain di brokoli, kental juga di sayuran jenis selada atau kale. Selada air juga ada, kubis-kubisan termasuk kol kecil jenis Brussels sprout, kemudian kembang kol juga ada, turnip juga yaitu jenis lobak-lobakan, bok choy kayak gitu. Fisetin ini ada di berbagai buah kayak stroberi, apel, mangga, kiwi, anggur, tomat, kesemek atau persimon, buah peach, dan sejumlah sayuran seperti onion, timun, kacang-kacangan tertentu, dan wine jenis tertentu. Selain ngencengin autofagi, manfaat fisetin ini adalah untuk melawan penuaan dan penyakit degeneratif secara umum. Nah, kalau mau dipanjangin lagi, ada list tambahan nih beberapa hal berikut ini. Pertama, jamur reishi. Saya nggak tahu ini panganan apa, bisa didengar sendirilah dari yang lebih ahli, tapi beberapa pakar yang mendalami autofagi menyebut ini. Berikutnya, sisandrin, ini mungkin lebih aneh lagi, saya belum sempat nyari juga lebih jauh. Beberapa ahli bilang ini tanaman langka yang adanya di pedalaman Cina dan Rusia. Waduh men. Yang berikutnya ini agak populer, namanya resveratrol. Dia merupakan antioksidan yang ada dalam wine tertentu dan buah anggur, khususnya anggur merah atau ungu, dark coklat, beri jenis tertentu, kacang tanah, peanut butter atau kacang pistachio gitu katanya. Berikutnya lagi naringin atau naringenin, ini jenis flavonoid yang ada di oranges, lemon atau jeruk-jerukan, ada juga di buah delima. Lalu ada di tanaman Mediterania sana yang disebut oregano gitu. Nggak tahu di Indonesia ada apa enggak. Berberin ini selain ada di turmeric yang udah kita bahas, itu ada juga di tanaman yang namanya berberis gitu, bisa di googling tuh. Dan ada juga di sejumlah tanaman perdu yang sejenis, yang sejak lama ini jadi bagian dari ramuan obat-obatan dari Cina. Asli ini dari Cina dan bukannya KW. Kurang lebih itu deh. Jadi banyak kan yang disebut ada coklat apa segala macam. Benang merahnya di sini, kebanyakan yang bisa mempercepat autofagi itu dari kelompok tanam-tanaman, yaitu tanam-tanaman yang punya khasiat anti penuaan dan melawan kondisi degeneratif. Akan tetapi, ini perlu diingat catatan-catatannya. Tapi bicara soal catatan-catatannya, itu jatahnya nanti ya, di bagian ketiga. Sebelum itu, ini nih, mestinya ini yang ditunggu-tunggu oleh para penonton sekalian. Jadi gini ya, dari list yang populer, terus list tambahan, itu kan semuanya sekedar herbal-herbalan alami. Ada nggak sih yang lebih canggih dari itu? Ada nggak sih hacker biotech yang mampu menciptakan pembangkit autofagi? Nah, ini udah tahun 2022 kan ya. Orang nggak usah susah-susah ngalami COVID dulu, tapi cuma dikasih suntik vaksin sintesis,
terus bisa punya antibodi COVID yang melimpah ruah. Enak kan ya? Membangkitkan stem cell, kalau secara alami itu susah payah, tapi sekarang ada terapi stem cell yang instan, sehingga tanpa beneran susah payah, stem cell di tubuh bisa melimpah ruah juga. Ada nggak sih yang kayak gitu untuk autofagi? Nah, daripada mesti extended fasting, 24 jam, 48 jam, 72 jam. Kalau ada solusi yang instan kan enak juga ya. Ternyata apa coba? Ada. Yang semula teori, beneran ini sekarang jadi kenyataan. Tapi sabar dulu, ini tidak semudah yang dikira. Di apotek atau klinik dekat rumah kalian dipastikan ini belum ada. Soalnya ya, di luar sana, yang neliti-neliti itu aplikasinya baru pada tikus-tikus curut sama makhluk-makhluk malang sejenis itu. Kalau mau mendalami secara ilmiah, kata kuncinya bisa dicari NM-mediated autophagy. Jadi intinya, autofaginya itu tidak dipicu pakai cara alami, tapi dihack, dimunculkan dengan NM atau nanomaterial. Ada juga yang bilang nanopartikel. Ini ilmunya kombinasi antara bioteknologi sama nanoteknologi, nggak dicampur sama permen. Walaupun permen juga ada yang namanya nano-nano. Oh alah, nggak nyambung. Kapan metode ini bisa diaplikasikan untuk manusia? Bisa masih lama, bisa juga nggak lama lagi. Wallahu alam. Isunya yang sekarang diteliti dan terus diteliti, diuji dan terus diuji, itu faktor keamanannya secara klinis. Karena seperti kita ketahui, autofagi itu semacam pedang bermata dua. Kalau dipegang pendekar yang ulung, banyak manfaatnya. Tapi kalau dipakai serampangan, mertua dan tetangga bisa gelimpangan. Autofagi yang dipicu nanomaterial juga gitu. Autofagi itu kan kerjanya menggerus sel-sel yang jelek ya, yang nggak sesuai cetak biru genetik manusia. Harapannya dia bisa dioptimalkan misalnya untuk menggerus sel-sel kanker atau sel-sel pengganggu yang menimbulkan penyakit otak Alzheimer. Dia hajar-hajarin tuh sel kanker dan sel-sel pengganggu di otak sehingga pasiennya bisa segera sembuh. Tapi urusannya nggak semudah itu. Kebayang kan ya, neneknya si Udin gitu, dulunya sih ratu kecantikan, tapi sekarang sudah 90 tahun. Kalau di terapi autofagi yang pakai nanoteknologi tadi, Masya Allah, segala sel-sel yang jelek digerus oleh autofagi. Bukannya balik jadi muda, si nenek bisa langsung wassalam. Soalnya kan 90% sel-sel di tubuh dia itu udah meleot semua. Namanya nenek tuyul kan ya. Terus digerus oleh autofagi, tinggal sisa 10% di darah unyeng-unyeng gitu. Ya udah, sekampung bisa langsung tahlilan. Masih kayak gitu tuh situasinya. Cuma kedepannya mestinya bisa makin aman dan makin praktis. Stem cell terapi dulunya kan juga gitu, nggak langsung bisa kepake, tapi lama-lama bisa. Kita doakan aja, semoga kedepannya perkembangan iptek semakin mantap. Tapi sementara ini, kalau kalian mau ngencengin autofagi, ya udahlah, pakai cara yang alami dulu. Tapi berhubung udah rada kepanjangan, bagian ini kita cukupkan dulu. Insya Allah bersambung di bagian ketiga. Terima kasih.